A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para tuan guru, ustadz, ustazah, demikian juga para khatib, bilal, dan imam. Yang saya muliakan para jamaah pada zuhur, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus anak-anakku santri, santriah yang berbahagia. Kembali kita melakukan tadabbur Quran pada siang ini dengan meneruskan kajian kita, yaitu surah Al-An'am ayat 129. Sebelumnya Ustadz kita telah menyampaikan beberapa pesan dari surah Al-An'am ini pada ayat 128, di mana pada ayat ini Allah memanggil semua makhluk, wabil khusus adalah makhluk jin, tentunya jin-jin yang jahat, yang kerjanya mengganggu, menggoda, dan juga membisikkan hal-hal yang bersifat kemungkaran, kezaliman, agar manusia melakukan hal yang sama dengan mereka, agar kelak mereka juga manusia yang zalim dan mungkar ini akan bersama-sama dengan mereka di neraka jahanam. Nah, pada saat ini Allah kumpulkan mereka dan Allah minta pertanggungjawaban mereka, apa yang telah mereka lakukan terhadap manusia, terutama dalam hal yang berkenaan dengan was-was. Was-was itu adalah godaan, bisikan, dan berbagai pesona-pesona yang diberikan pada manusia dengan janji-janji palsu yang sesaat. Lalu jin diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hadapan manusia yang telah mereka goda selama mereka di dunia. Jin berkata kepada Allah, kami melakukan tindakan-tindakan yang menyesatkan itu, kata jin, itu kena kehendak mereka. Kami hanya membisikkan saja. Kami hanya menyampaikan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang indah-indah, yang baik-baik, walaupun kenyataannya itu adalah merupakan kejahatan dan kezaliman. Tapi manusianya sendiri merasa senang, katanya, dengan was-was kami itu, dengan bisikan-bisikan kami itu. Jadi kami tidak memaksa mereka, tidak menekan mereka, tidak dengan money politik kepada mereka, kayak politik gitu kan, dikasih uang gitu ya. Enggak, kami hanya membisikkan keindahan-keindahan itu. Tapi mereka mau dan menikmati kesenangan-kesenangan itu. Lalu Allah tanya pada manusia, benarkah kamu demikian, wahai manusia? Yang dikatakan oleh jin tadi. Kata manusia, benar ya Allah. Jadi kami sama-sama menikmati kesenangan itu di dunia. Kami manusia dan jin sama-sama menikmati kesenangan itu. Jadi sama-sama suka, sama-sama senang. Itulah yang mereka lakukan di dunia. Nah, inilah pesan-pesan yang disampaikan ayat yang lalu. Sehingga dua-duanya tentu saja akan masuk neraka jahanam. Nah, di ujung ayat ini Allah ada memberikan sebuah pernyataan, kecuali, kata Allah, bagi mereka yang dikehendaki Allah. Artinya mereka di sini adalah manusia tentunya. Ada di antaranya mungkin ketika was-was yang disampaikan oleh jin dengan pesona, dengan godaan, dengan provokasi, dengan berbagai bisikan-bisikan itu, ada yang mungkin karena keterpaksaan, ada yang karena juga bukan karena keikhlasan, atau juga karena diajak, karena
apakah pertemanan, persahabatan dan sebagainya. Allah tahu semuanya, apa yang ada di hati setiap manusia atas perilaku yang dilakukan oleh jin terhadap mereka. Allah paham, Allah tahu. Maka itu dikatakan oleh Allah pada ujung ayat ini bahwa Allah itu maha bijaksana dan maha mengetahui. Maka itu para mufassirin mengatakan, bagi mereka yang bersahadat, sekalipun mereka masuk neraka jahanam, membersamai jin atau menemani jin nanti neraka jahanam, tapi ketika mereka adalah orang yang bersahadat di hadapan Allah SWT, setelah mereka dicuci, digoreng habis di neraka jahanam itu, insya Allah akan Allah ampuni dan Allah keluarkan dari neraka jahanam ini, kemudian dimasukkan ke surganya Allah. Tapi setelah digoreng habis, setelah disiksa, diazab oleh Allah di neraka jahanam. Nah, inilah realitanya. Kecuali yang tidak pernah bersahadat dan tidak pernah berjanji sahadat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji-janji yang telah diucapkan ketika lahir ke dunia. Qalu bala sahidna, ya Allah, kami akan hadir di dunia dengan sahidna, bersahadat kepadamu. Tapi sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya mereka tidak bersahadat. Nah, inilah yang akan kekal selamanya di dalam neraka jahanam, mendampingi jinun-jinun itu dan keluarganya, syaitan dan iblis. Tapi bagi mereka yang bersahadat akan diberikan kesempatan oleh Allah. Dalam hal ini dikatakan kecuali yang Allah kehendaki. Artinya ada juga nanti makhluk-makhluk yang dipilih oleh Allah, utamanya mereka yang bersahadat. Setelah mereka melewati perjalanan panjang di neraka jahanam, maka mereka akan melewati perjalanan yang indah, memasuki surganya Allah, Jannatun Naim. Hadirin berbahagia, hari ini kita membicarakan tentang lanjutan ayat ini. Tentu juga kisahnya masih tidak jauh berbeda. Tentu juga berkenaan dengan keberadaan siapa yang digoda oleh jin tadi gitu. Kalau tadi dikatakan pertanggungjawaban jin dan manusia yang mereka goda, yang telah melakukan kolaborasi, kerjasama, melakukan kejahatan, kezaliman di dunia. Nah, pada ayat 21-29 ini Allah ingatkan langsung kepada mereka atau orang-orang yang zalim, yang memang menikmati kesenangan-kesenangan kezaliman itu atas was-was daripada jin, bisikan, godaan dan pengaruh daripada jin. Ayat ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika waili ba'daz zalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya orang-orang zalim juga, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ayat ini singkat tapi cukup dalam maknanya. Pertama, Allah pesankan bahwa orang zalim itu akan bersahabat dengan sesama orang zalim. Orang mungkar itu berkolaborasi, bekerja sama dengan sama-sama orang mungkar. Orang jahat juga begitu. Nah, dalam konteks ini dikatakan orang zalim. Jadi mereka yang zalim, kata Allah, dia akan berkolaborasi, bekerja sama, berteman, bersahabat dengan sama-sama orang zalim juga. Artinya jarang sekali mereka untuk mewujudkan, memuluskan keinginan-keinginan jahatnya itu dengan orang baik, karena juga tidak akan berhasil dan kecil kemungkinan berhasil. Tapi kalau mereka bekerja sama dengan sama-sama zalim, sama berpikirnya, sama keinginannya, sama niat dan tujuannya, sehingga dengan demikian mereka bisa sukses melaksanakan kejahatannya itu. Bahwasanya kezaliman itu dalam konsepnya mereka yang melakukan aniaya, menganiaya orang-orang, apakah orang yang lemah,
Apakah orang-orang yang punya kedudukan? Apakah orang-orang yang punya materi? Sehingga apa yang dilakukan dengan kerjasama itu adalah menganiaya mereka, merugikan mereka dalam kehidupannya. Kadang orang-orang bodoh sama-sama bodoh bekerja sama bagaimana menjatuhkan orang-orang pintar, misalnya gitu. Ya, ada persaingan dalam kelas misalnya, dia nggak bisa mengimbangi kawan-kawannya yang berkelas, berkualitas. Nah, dia sama-sama bodoh ini melakukan kolaborasi, bekerja sama, bagaimana menyudutkan, memojokkan, atau bahkan membuli. Kalau bahasa gaulnya, membuli mereka yang berkelas, berkualitas itu agar jatuh dan sama kayak mereka gitu, atau malah lebih jelek dari mereka. Nah, beginilah kerjasama itu. Dan mereka biasanya yang sama-sama seperti ini tentulah memang juga bekerja sama, berkolaborasi dengan was-wasnya jin tadi. Itu dikatakan jin, saya hanya mengajak mereka dengan menyampaikan pesona-pesona, pesan-pesan, godaan-godaan. Persoalan mereka mau atau tidak, itu bukan urusan saya, kata jin. Tapi saya memang berniat mengajak mereka bersama-sama agar zalim, agar mungkar, agar jahat, supaya nanti mereka kekal dengan saya di neraka jahanam. Tapi saya tidak memaksa mereka. Nah, jadi artinya zalim itu dari mana sebenarnya sumbernya? Mengapa orang bisa zalim? Ternyata sumbernya adalah memang dilahirkan dari was-was jin, bisikan jin, provokasi jin, pengaruh jin, godaan jin, dan berbagai bisikan-bisikan yang penuh dengan menggoda manusia, sehingga menjadilah mereka zalim. Sehingga mereka, orang-orang yang zalim ini, menjadi orang yang aniaya, atau juga orang yang tidak adil, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, meletakkan sesuatu bukan pada keadaan yang sebenarnya, atau juga memberikan amanah kepada sesuatu bukan pada orang yang wajar dan pantas menerima amanah itu. Itulah sebenarnya zalim. Tapi jin mengatakan itu betul adalah kolaborasi dengan saya, tapi tidak ada paksaan dari saya kepada mereka. Mereka ikut sendiri dan dengan sukacita menikmati kesenangan-kesenangan dengan kezaliman-kezaliman itu. Nah, oleh karena itu saya tidak bertanggung jawab, itu urusan mereka sendiri. Tapi yang jelas bahwa kami memang membawa mereka agar mau menemani kami langgeng nanti di neraka jahanam. Hadirin yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan kezaliman ini tentu saja adalah hal-hal yang sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, dalam kekuasaan, dalam pemerintahan, bahkan dalam politik. Politik mengatakan bahwasanya tidak ada teman yang abadi. Politik mengatakan tidak ada musuh yang abadi. Ya, tentu saja itu pernyataan politik yang kotor sebenarnya. Kalau pernyataan politik yang benar dan baik, ada teman abadi. Kalau ketemu teman yang baik, pastilah dia akan baik. Tapi kalau ketemu temannya jahat, mungkar, pencuri, pancilok, ya, tentu saja kita ikut seperti apa yang dilakukan teman kita itu. Kalau Rasulullah mengatakan berteman dengan orang jahat itu bagaikan kita berteman dengan seorang pandai besi. Pandai besi itu dia akan membentuk besi menjadi pisau, parang, ada percikan api. Jadi kalau kita mendekat dengan mereka, pertama akan dapat baunya, yang kedua akan dapat percikan api itu, yang melukai kita atau membakar pakaian kita, pasti itu. Tapi kalau berteman dengan orang baik, bagaikan kita berteman dengan penjual minyak wangi atau parfum. Sekalipun kita tidak mencolek, memoles minyak wangi itu, tapi ketika kita dekat dengan penjual parfum, tapi kita akan mendapatkan aroma harumnya parfum itu. Nah, begitu Rasulullah mengiktibarkan, mengumpamakan pergaulan kita dalam kehidupan kita. Dalam pandangan sufi, zalim itu adalah disebabkan oleh karena
kesalahan kita sendiri. Jadi ketika orang itu dizalimi oleh orang lain, kita seharusnya melakukan muhasabah, melakukan koreksi, introspeksi pada diri kita. Apa kejahatan yang sudah kita lakukan? Jadi kita ditimpakan bala, musibah, kemalangan, kerugian. Itu termasuk adalah buah kezaliman yang dilakukan seseorang. Itu pandangan sufi seperti itu. Maka itu ketika hal-hal ini kita alami, maka introspeksi kita agar kita melakukan perbaikan diri. Seorang imam besar di Baghdad yang bernama Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, beliau pernah satu malam tidak dibangunkan oleh Allah untuk melakukan sholat tahajud, sholat malam. Dia sudah sepanjang hayat melakukan sholat malam. Dia seorang imam besar, demikian juga pemimpin besar di Baghdad. Tapi satu malam dia lewat, nggak sholat pada malam itu, nggak sholat pada malam itu. Lalu paginya dia terbangun kesiangan, setelah subuh dia tobat, nasuha, istighfar sebanyak-banyaknya. Lalu dia mengingat-ingat apa kesalahan yang sudah dia lakukan kemarin gitu, sehingga dia tidak bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Lalu dia ingat satu hari kemarin dia lewat di depan seorang pemuda, ada seorang pengemis. Pengemis itu pemuda yang masih sehat, kemudian fisiknya juga tidak cacat, tapi dia mengemis, meminta-minta kepada orang. Lalu sang imam ini mengatakan, waduh, kok ini pemuda masih sehat, kuat, tidak mau bekerja, hanya bekerjanya minta-minta kepada orang lain. Padahal dia ngomong itu di hatinya gitu. Baru dia ingat bahwa apa yang dilakukan kemarin itu adalah sebuah kezaliman, dan dia istighfar, minta ampun kepada Allah atas kezaliman dia lakukan, yang hanya mengatakan pada seorang pemuda tadi, kok ngemis, padahal dia sehat, seharusnya bekerja, tapi ngemis. Nah, gara-gara itu dia tidak dibangunkan Allah dari matinya kematiannya. Kan tidur itu kematian. Allah mengembalikan kembali kepada kita ruh kita, dihidupkan kembali sehingga kita dibangunkan untuk bisa sholat tahajud. Dan Allah lewatkan malam itu. Dia sampai waktu subuh tidak bangun, menyesal tidak melaksanakan sholat tahajud pada malam hari itu. Ternyata dia sadari telah melakukan sebuah dosa, yaitu mengatakan seorang pemuda tadi, ngapain kok tidak bekerja? Bayangkan. Nah, kalau kita berapa banyak setiap hari kita melakukan kezaliman-kezaliman. Selain praduga seperti ini yang dikenal dengan sikap-sikap suudzon gitu, apalagi melakukan tindakan-tindakan yang betul-betul melakukan kejahatan, kezaliman. Bayangkan seorang imam besar ini hanya suudzon di hatinya. Kita pun kadang sering ketemu di lampu merah, ketemu wanita-wanita, anak-anak, ini kok sehat-sehat gak mau bekerja. Nah, bayangkan imam ini sudah melakukan hal seperti itu, dan ternyata itu sebuah kesalahan yang dia alami dan dapat merugikan dirinya sampai dia dijauhkan dari kehidupan ketaatan di hadapan Allah SWT. Maka itu setiap kejahatan kita, kezaliman yang kita lakukan, jangan lupa kata Rasulullah, tutupi dengan 10 kebaikan. Di samping kita istighfar di hadapan Allah, agar apa yang kita lakukan sebagai kezaliman, kejahatan, dosa-dosa yang sadar atau tidak kita lakukan, Allah lepaskan dari kita. Sehingga dari solat satu ke solat yang lain, kita harapkan bahwa semuanya dosa kita sudah digugurkan oleh Allah SWT. Karena dari solat ke solat itu menggugurkan dosa-dosa kita. Dengan catatan kita sadari, habis zuhur ini, kalau ada kejahatan, kezaliman kita lakukan, segera kita istighfar dan tutup dengan 10 kebaikan. Sampai nanti waktu asar, kita sudah berada dalam kesucian di hadapan Allah SWT, dan kita sudah berada dalam ampunan Allah SWT. Mari kita jaga diri kita agar tidak zalim sekecil apapun, sekalipun di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam niat kita. Karena itu akan dapat menggugurkan ketaatan kita, ibadah kita di hadapan Allah SWT, akan dapat menggugurkan kebaikan kita, amal kita yang sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian Bapak Ibu sekalian, para ustadz dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, semoga Allah ridhoi kita, berkahi kita di sepanjang hayat dan kehidupan. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.